Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKL Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang beranggotakan saya Arif Iqbal dan dua rekan saya yaitu Yaya Ruhaya dan Safna Putri Nabila. Di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai beberapa materi yang telah kami dapat dari Universitas Gadjah Mada dan Pondok Pesantren Al-Maksum Krapyak Yogyakarta. Pertama-tama akan saya sampaikan seputar materi yang kami terima di UGM, yaitu mengenai Fakultas Ilmu Budaya dan Antropologi di universitas tersebut. Materi ini disampaikan oleh Bapak Wahyu Kuncoro dan rekan beliau. Nah, Fakultas Antropologi Budaya UGM ini didirikan pada tahun 1964. Fakultas ini terdiri dari 3 prodi, yaitu Antropologi Budaya S1, S2 Antropologi, dan S3 Antropologi. Fakultas Antropologi Budaya memiliki 19 dosen dan 4 tenaga pendidik. Mereka memegang teguh sebuah visi dan misi, yakni untuk mengembangkan kajian antropologi krisis, eksklusif, dan manipulatif. Nah, setelah sedikit mereka memperkenalkan diri, kami mulai diberi penjelasan tentang makna antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari aspek biologi, sosiologi, manusia, maupun sejarah. Atau dalam arti singkatnya, dapat dikatakan bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Ilmu antropologi budaya menggunakan pendekatan etnografi deskripsi kelompok masyarakat di dalam pengaplikasiannya. Berhubung kami adalah mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka Bapak Materi mencoba untuk mengaitkan ilmu ini dengan ilmu Al-Quran, yaitu mereka menamainya dengan antropologi agama. Nah, apa itu antropologi agama? Antropologi agama adalah memperkenalkan keberagaman keagamaan dengan praktik-praktiknya. Selanjutnya ada cabang antropologi. Nah, di sini ada di 4 pembahasan. Yang pertama, fisik biologi, mempelajari tentang evolusi manusia, fisik dan juga genetiknya. Kedua, ada budaya sosial, mempelajari tentang struktur sosial dan budaya di lingkungan masyarakat itu. Yang ketiga, ada linguistik, mempelajari tentang bahasa manusia yang juga dianggap sebagai sistem budaya. Dan yang terakhir ada psikologi yang membahas tentang pandangan ataupun hubungan kepribadian dengan budaya sekitar. Selanjutnya ada pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian budaya yang disebut dengan etnografi, yang dimana pendekatan ini ada 2 objek pembahasan, yaitu tentang proses pengumpulan data atau yang disebut dengan metode, dan juga ada produk akhir atau hasil penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti juga harus memiliki partisipasi dalam proses budaya tersebut, yaitu dengan melihat dan mengamati proses itu dengan baik. Antropologi yang ada di Indonesia pembahasannya ada pada budaya rakyat Indonesia sendiri. Jadi antropologi budaya yang ada di Sumatera berbeda dengan antropologi yang ada di daerah lain. Dalam program studi antropologi budaya S1 yang berada di Universitas Gadjah Mada terdapat 3 hal yang dipelajari oleh mahasiswa, yaitu divisi pengembangan, ada kajian tentang tematik, teologi, metodologi, dan kajian kewilayahan. Yang kedua ada divisi spesialisasi, mencakup kajian ekologi, ekonomi, politik kewargaan, seni, media, dan budaya yang populer. Dan terakhir ada divisi kewilayahan yang mengkaji budaya yang berasal dari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pondok Pesantren Al-Maksum Krapyak. Jadi, Pondok Pesantren Krapyak yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini pengasuhnya ialah Kiai Haji Al-Munawir. Ketika tahun 911 itu, beliau mempelajari qiraat sab'ah dan beliau dijuluki sebagai Al-Quran Nusantara karena sangat menimbangkan atau mempelajari. Nah, di pondok pesantrennya itu menekankan Al-Quran dan qiraat. Dan kemudian setelah beliau wafat, lalu pondok pesantren tersebut diteruskan oleh Kiai Haji Al-Maksum. Ketika itu metode yang digunakan oleh Kiai Haji Al-Maksum itu ialah metode barat seperti nahwu dan sorof. Dengan metode tersebut
Kiai Haji Ali Maksum ini sudah membuat kitab atau buku yang sudah melebar luas yang bisa dipelajari oleh para pelajar-pelajar. Dan untuk metode pembelajaran di Pondok Pesantren Krapia ini menggunakan metode seperti bendongan atau menghafal. Nah, kemudian kalau dilihat dari kiai pondok pesantren di sana itu menggunakan defisit seperti menghafalkan lalu mengamalkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.